Bahkan di sini ijma' ulama. Kalau ini maklumun bid-darurah, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh ulama, dalilnya sudah lengkap, bisa-bisa murtad sampean, Bu. Bisa-bisa. Hati-hati. Dan walaupun saya pribadi tidak mau mengatakan sampean murtad. Karena bukan kapasitas saya untuk menghukumi sampean. Saya hanya ingin meluruskan fatwa ngawur sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin menanggapi atau boleh dibilang membantah pernyataan seorang TikToker. Dia punya nama di akunnya itu adalah Ustazah Dr. Nela Laki. Silahkan ditonton di TikToknya kalau mau. Kalau nggak mau ya tidak usah ditonton. Followernya cukup banyak dan ini yang meresahkan saya. Kenapa? Karena di salah satu fatwanya, kalau dibilang fatwa, tapi sayang fatwanya ngawur, dia mengatakan satu, Idul Fitri itu 4 rakaat, 2 rakaatnya sholat, 2 rakaatnya khutbah. Kedua, khutbah itu termasuk rukun sholat. Ketiga, dilarang berbicara saat khutbah Id karena khutbah termasuk rukun sholat. 3 poin. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama-sama videonya. Saya sudah rekam layar tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat Idul Fitri itu 4 rakaat ya, 2 rakaat sholat dan 2 rakaat khutbah. Jadi khutbah itu adalah masih bagian dari rukun sholat. So setelah sholat Idul Fitri, aku ingatkan kepada kita semuanya, ketika khatib naik mimbar, kita jangan bercerita. Kalau kita bercerita saat khutbah, itu ada ulama yang mengatakan makruh, bahkan lebih tegasnya mengatakan sholatnya adalah batal. Karena khutbah itu adalah bagian dari rukun sholat. Nah, dan dia termasuk berkisah ulama. Katanya kalau saat khutbah tidak boleh bicara karena makruh. Bahkan ada yang mengatakan sholatnya batal karena khutbah termasuk rukun sholat. Sebelumnya ustadzah ini, ya taruhlah ustadzah karena namanya ustadzah di akunnya, slogannya itu sampai faham. Oleh karenanya sekarang saya akan kasih paham. Begini Bu Nela, Bu Dokter, saya nggak mau panggil ustadzah ke sampean, ibu saja ya. Antara khutbah dengan sholat itu beda kasus Bu. Rukun sholat ya rukun sholat, rukun khutbah ya rukun khutbah. Sholat itu Bu, aqwalun wa af'alun mutatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Ialah ungkapan atau ucapan dan perbuatan. Diawali takbir, diakhiri salam. Kalau salam sudah selesai, setelah itu sudah selesai. Khutbah lain lagi. Gak mungkin Bu, khutbah itu masuk ke rukun sholat. Karena rukun itu dikerjakan saat melakukan sesuatu. Sedangkan khutbah dilakukan di luar sholat. Mana ada ketersambungannya, apalagi bilang kalau khutbah itu rukun sholat. Ini lucu sampean Bu. Lucu sampean. Ini yang pertama. Beda. Yang kedua, Idul Fitri 4 rakaatin. Idul Fitri itu 4 rakaat. Mana ada Bu. Rasulullah sendiri itu lah sholatnya 2 rakaat. Khutbah dikatakan rukun, sudah ngawur lagi sampai itu. Kemudian saat khutbah dilarang berbicara karena khutbah termasuk rukun. Kalau bicara batal. Kalau rukun berarti wajib. Wajib mendengarkan sampean. Wajib melaksanakan. Apa benar seperti itu? Nah, mari kita langsung ke para ulamanya, para ahlinya.
Saya ambilkan di kitab Subulus Salam. Ini Subulus Salam, Bu, punya saya. Silahkan kalau sampai bisa baca, lihat kitabnya nomor 66. Juz 2. Di sini dijelaskan, waqad nukila al-ijma'u ala adami wujubil khutbati fil idain. Dan sungguh telah dinukil oleh para ulama, ya, akan tidak wajibnya khutbah di sholat dua id. Maksudnya Idul Fitri, Idul Adha. Walaupun sampai mengatakan Idul Fitri, ya, Idul Adha juga nggak wajib. Apa? Wa mustanaduhu, dalilnya yang menjadi sandaran ma akhrajahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa Abu Dawud, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan Abu Dawud min hadis Abdullah bin Sa'id bin As-Sa'id. Dari hadisnya Abdullah ibn Sa'id. Beliau mengatakan syahidtu ma'a Rasulillah al-Id. Saya hadir dan menyaksikan langsung bersama Rasulullah salat Id. Falamma qada salatah, setelah Rasulullah melaksanakan salat, selesai melaksanakan salat, qala, Rasulullah bersabda, inna nakhtubuh, saya ingin berkhutbah, kata Rasulullah. Faman ahabba ayajlisa lil khutbah falyajlis. Barang siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah, silahkan duduk. Wa man ahabba ayadhhabah falyadhhab. Barang siapa ingin pulang, silahkan pulang. Nah, di sini Rasulullah sendiri, Bu, agamanya Rasulullah ini yang dibawa, yang diterangkan sampean itu agamanya Rasul. Kok lebih tahu dari Rasulullah sampean? Khutbah itu bukan rukun, juga bukan kewajiban. Kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Bahkan di sini ijma' ulama. Kalau ini maklumun bid-darurah, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh ulama, dalilnya sudah lengkap, bisa-bisa murtad sampean, Bu. Bisa-bisa. Hati-hati. Ya. Kenapa? Karena sudah menentang ijma'. Oleh karenanya semoga video ini sampai ke sampean. Ya. Dan yang melihat video ini silahkan di-share di akun beliau. Bukan apa. Kemudian kalau sampean masih kurang lengkap, saya catatkan lagi di kitab Nailul Autor, karya ahli hadis Imam Asy-Syaukani. Kalau tadi ini Subulus Salam, karya Syekh Al-Imam As-San'ani. Ya. Yang ini kitab Nailul Autor, karya Syekh Al-Imam Asy-Syaukani radhiyallahu taala anhuma. Wa qad ittafaqa al-mujibuna li salatil Id. Dan sungguh telah sepakat ulama yang mewajibkan salat Id. Karena ulama itu ada dua masalah salat ini, Pak. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Di antara yang mewajibkan adalah mazhab Hanafi. Wa ghairuhum, dan yang tidak mewajibkan ala adami wujubi khutbatihi, akan tidak wajibnya khutbah Id. Ya, ini tidak wajib. Ittifaq ulama. Yang mewajibkan dan yang tidak mewajibkan sama-sama mengatakan khutbah Id itu tidak wajib. Wala a'rifu qailan yaqulu biwujubiha. Dan saya belum pernah tahu qailan satu ulama pun yang mengatakan biwujubiha, dengan wajibnya khutbah. Ini nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi sampeyan itu mengatasnamakan ulama. Ulama yang mana? Ulama itu adalah orang yang bisa dipegang ilmunya. Kalau kayak sampeyan ini hanya mengatasnamakan ulama tapi tidak menyebutkan nama ulamanya, bisa-bisa dianggap ngawur sampean, mengada-ngada. Tolong sebutkan kalau memang ada ulama yang mana. Ini ijma'. Ijma' ulama. Sampean kalau menentang ini berarti menentang ijma' sampean. Dalilnya sudah ada. Kalau ini maklumun bid-darurah, menentang ijma', sesuatu yang sudah lengkap dalilnya, bisa-bisa murtad. Walaupun saya pribadi tidak mau mengatakan sampean murtad. Karena bukan kapasitas saya untuk menghukumi sampean. Saya hanya ingin meluruskan fatwa ngawur sampean bahwasanya khutbah termasuk rukun sholat, wajib mendengarkan khutbah dan bisa batal menurut ulama. Ulama yang mana? Jadi mohon videonya dibuang ini. Dan
untuk para kaum muslim dan muslimat, kalau ada penyimpangan dari konten-konten, tolong di-share ke saya. Karena saya sendiri malas mau melihat TikTok apa seperti itu tuh jarang. Sehingga memang awam soal masalah itu. Ini tadi saya melihat di FB saya, teman saya itu kok posting fatwa ngawur seorang ustazah nela laki. Saya lihat videonya kok ada label, ada tanda airnya itu. Kok TikTok, saya klik, ada ternyata saya lihat follower itu kok banyak sekali. Ada 1,5 juta follower, Pak. Ya, ini kan bahaya. Itu pun dipuji-puji saya lihat. Ya, sampai yang melihat video saya ini wajib melawannya. Yang sudah pernah menjadi follower keluar. Kalau tidak sampai termasuk mendukungnya. Demikian kaum muslimin dan muslimat. Tanggapan saya atas ustazah ngawur ini, mohon maaf sebelumnya. Karena ini adalah agama Allah, agamanya Rasulullah. Bagaimanapun kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh para ulama yang ahli, bukan yang seperti ini. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.